Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya minggu ini? Mbak Novi percaya bahwa semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Yeay! Nah, sore ini kita akan bersama-sama untuk beribadah. Sebelum beribadah, siapkan dulu hatinya, siapkan sikapnya. Kita mau hadap Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Semuanya berdiri yuk. Kita berdiri. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang kita mau berdoa. Siapkan hatinya, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah kumpulkan kami di sini untuk kami memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Kami percaya meskipun kami di rumah, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami juga percaya Tuhan juga ada bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalian tahu tidak bahwa tema kita hari ini adalah rancangan Tuhan yang indah. Coba sekarang Mbak Novi mau lihat semuanya, rentangkan tangan, kita mau seperti sayap burung. Tangan kita mau seperti sayap burung. Yuk semuanya kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil, yuk tangannya seperti sayap burung ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi burung lagi, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang jadi bunga. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya ya. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
angkat tangan, tutup mata, kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih beri kesempatan untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami, untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami ingin Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati juga Mbak Esti yang akan menyampaikan, dan kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Mbak Esti katakan semuanya adalah pesan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabar minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang kita mau langsung ke dalam firman Tuhan ya. Firman hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 28. Ayo adik-adik kita lihat ceritanya ya. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Nah adik-adik tadi sudah lihat cerita dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 28 mengenai siapa? Ya, Yusuf namanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi kondisi yang tidak terduga, yang tidak bisa dihindari. Kondisi ini biasanya berupa kesulitan-kesulitan atau masalah. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Dan itu berarti harus mau bersusah payah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan atau kesulitan ini biasanya bisa mengubah rancangan yang telah kita buat sebelumnya, membuat rancangan kita tertunda atau malah batal atau malah gagal sama sekali. Seperti misalnya pada suasana
5 bulan belakangan ini kan, ya, ada virus corona. Kita tidak menduga kan ada virus corona sampai lama seperti ini. Dari yang tadinya hanya libur 1 minggu, 2 minggu, tambah lagi jadi sebulan, tambah lagi jadi 2 bulan, dan sampai sekarang. Nah, itu di luar rencana kita kan. Nah, tapi adik-adik tidak usah khawatir, karena kita harus berserah kepada Tuhan semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan dari kitab Kejadian 37 ayat 1-28 berkisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada awalnya Yusuf menjalani hidup dengan baik bersama dengan ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Tentunya Yusuf selalu berharap dapat hidup bersama dengan keluarganya dengan nyaman dan damai. Apalagi Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya yang bernama Yakub. Semua kehidupan hidupnya tercukupi. Demikian juga Yusuf dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengembala kambing domba dengan baik. Tetapi keadaan yang baik ternyata tidak dapat dinikmati oleh Yusuf selamanya kan? Karena saudara-saudaranya iri kepada dia, benci kepada dia. Jadi akhirnya mengadakan rencana yang jahat untuk Yusuf. Berawal dari perasaan iri, lalu menjadi benci, dan akhirnya saudara-saudara Yusuf merancang hal yang buruk kepadanya. Ketika suatu hari Yusuf mengunjungi mereka di padang saat mengembalakan kambing domba, mereka bermaksud menyingkirkan Yusuf untuk selama-lamanya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki Yusuf mati. Rencana ini tidak terlaksana karena Ruben usul supaya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang sudah kering airnya. Tetapi akhirnya Yusuf dijual kepada seorang pedagang yang lewat. Kepada Bapak Yakub, ayah mereka, mengatakan bahwa Yusuf sudah dimangsa binatang buas. Apakah setelah itu kehidupan Yusuf berakhir? Ternyata tidak. Meskipun kehidupan Yusuf bersama ayahnya dan saudara-saudaranya yang semula baik, kini sudah berubah menjadi berantakan, tetapi masa depan Yusuf tetap ada. Tuhan ternyata mempunyai rancangan yang khusus bagi Yusuf. Ketika ia dijual kepada pedagang dan dibawa ke Mesir, ternyata adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyiapkan Yusuf sebagai penyelamat bagi kaum keluarganya dan juga bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Rancangan awal hidupnya yang semula dianggap sudah berantakan ketika dia dipisahkan dari kaum keluarganya. Namun selanjutnya Yusuf memasuki dan menjalankan rancangan Allah yang berikutnya. Rancangan Allah itu ternyata rancangan demi kebaikan. Melalui pelajaran ini, anak sekolah minggu berusaha untuk mengerti bahwa dalam hidup sehari-hari pasti akan menghadapi kesulitan. Ada saat di mana harus menghadapi keadaan dengan susah payah. Anak sekolah minggu juga berusaha untuk mengerti dan memahami bahwa di balik suatu permasalahan, suatu kegagalan, sebenarnya Tuhan telah dan tetap memiliki rancangan yang baik untuk setiap anak, setiap orang. Diajak untuk selalu bersemangat dalam kehidupan kita, terutama dalam keadaan pandemi saat ini. Nah, adik-adik tetap semangat dalam menghadapi kesulitan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan tetap yakin bahwa Tuhan memberikan rancangan yang indah terhadap hidup kita. Nah, sekarang kita akhiri firman ini dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah kami semakin yakin dan semakin teguh bahwa rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Tuhan, bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah teman-teman kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami di surga, kami serahkan hidup kami hanya dalam nama-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam rancangan-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas bimbingan-Mu, terima kasih atas karunia-Mu. Semuanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, firman hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Jaga kesehatan.
Wah, firman Tuhannya bagus sekali ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita beribadah bersama kembali. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sampai jumpa minggu depan.